Komit nonton semua anime Bang Dream pra Maigo karena gue suka banget sama Maigo. Jadi gue pengen tahu perjalanan series anime Bang Dream itu kayak gimana, dan gue perlu akuin nontonnya itu agak nyiksa diri gue. Pengalaman yang perasaan gue tuh campur sari yang naik turun banget. Gue suka tapi gue juga gak suka nontonnya. Gue gak bakal nyangkal ada momen serunya, ada momen bagus sih, cuman gue lebih ke kesel gitu loh, apalagi kalau di saat gue mengkritisi penulisan ceritanya. Dan ya udah, video ini gue mau cerita pengalaman gue nyiksa diri nonton franchise anime Bang Dream ini. Gue nggak ngomongin Argonavis, itu bukan bagian dari project Bang Dream sekarang. Gue mau ngidol cewek-cewek cantik aja. Anyway, langsung aja deh. Dimulai dari season 1. Season 1 dikenalkan band bernama Popin Party yang anggotanya itu main cast ceritanya. First half cerita fokus ke pembentukan band sama manggung di pensi sekolah, dan second half ceritanya fokus biar bisa manggung di live house. Belum live house itu tutup karena katanya itu live house yang legendary banget buat band cewek-cewek. Jadi semacam impian band Popin Party ini biar bisa manggung di situ sebelum ditutup. Karakternya juga sih sebenarnya fun kok, gue suka. Walaupun buat gue pribadi gak impresif amat sih eksekusinya. Rasanya itu rough watch banget. Kayak rasanya itu clutter, sumpek atau apa gitu loh, kayak kebanyakan hal yang terjadi gitu loh, too much going on buat anime 13 episode bagi gue. Belum lagi kadang tuh pacing ceritanya bagi gue rasanya angin-anginan di first half dan agak flat buat gue secara keseluruhan sih ceritanya. Gue paham sama apa yang pengen ceritanya gitu di season 1 sama series ini, cuman rasanya terlalu berantakan, kayak arahnya aneh aja. Mungkin berantakannya juga ini in a good way sama in a bad way juga sih buat gue. Dan buat visual sama animasi, jujur gue kaget ini gak pakai 3D CGI. Gue gak tahu kalau Bang Dream itu awalnya gak pakai 3D CGI. Walaupun kurang, gue gak mau komplain amat sih sama visual dan animasinya karena first entry gitu loh, masih ditambah coba-coba kali ya. Jadi dari itu semua ngebikin gue ngasih rating ke season 1 Bang Dream itu 6 dari 10. Masih ada bagian yang enjoyable, cuman gue rasa ini tuh animenya di atas mid aja gitu loh, karena gue ngerasa ceritanya agak kemana-mana sama flat rasanya sih. Gue nggak tahu sih ini anime bagus atau enggak gitu loh, kalau pakai standar zamannya masih ongoing atau enggak. Mungkin karena gue juga udah punya standar gitu, udah punya indikator anime cewek-cewek ngeband yang bagus itu kayak gimana di zaman sekarang, karena gue udah nonton Bocin Rock, udah nonton Girls Band Cry, sama juga dari franchise Bang Dream sendiri gue udah nonton Maigo. Hal itu jadi kayak mempengaruhi indikator ngerating gue sih. Gue tahu diri juga sih sebenarnya ini masih first entry tahap eksperimen, jadi kayak gitulah ya. Anyway, lanjut, gue mau bahas season 2 nya. Jujur season 2 ini rasanya awalnya first half itu bukan rough watch kayak season 1, ini hard watch banget, susah banget gue buat enjoy nontonnya. Banyak hal yang patut dipertanyakan di season 2 Bang Dream ini, apalagi di saat gue mengkritisi penulisan cerita itu kayak ini apaan sih maksudnya gitu. Yang terbesar gue ke season 2 ini adalah kebanyakan band yang dipaksa masuk gitu loh. Gue tahu sih kan franchise Bang Dream itu di titik ini gitu ya udah punya band yang banyak, cuma kayak ini tuh dipaksa masuk semua tanpa ngasih cerita yang jelas, tanpa ngasih origin yang jelas atau apa. Gue jadi dicekokin banyak karakter sekaligus dengan asumsi gue udah kenal semua karakter. Kayak mereka mengasumsikan kalau gue udah main gamenya. Mana kenal gue sama anggota band Afterglow, Pastel Palette, Hello Happy World, itu mereka gak kasih screen time yang proper buat ngebikin gue kenal karakternya. Dan cara mereka nunjukin band itu kerasa kayak presentasi PPT. Kayak di satu episode ini fokusnya ke band ini, ceritanya gini-gini ya. Episode berikutnya fokus ke band ini, ceritanya gini-gini aja. Udah di first half kayak gitu komplain terbesar gue. Gue paham sih kenapa sih mereka masukin lebih dari satu band gitu loh, kayak buat menciptakan rivalry, friendship, dynamic antara band, kayak lo ngenalin band lainnya yang ada di universe ya, sekalian promosi game atau apa. Cuman ya gak gini caranya. Dan dari itu semua ngebikin gue gak bisa deket sama band-bandnya yang sebenarnya ini mereka punya aura main cast yang kuat, cuman rasanya sayang aja sih malah jadi side cast yang screen time-nya gak proper dan dipakainya dikit banget. Gue gak tahu sih opini lu pada yang juga main game ya, karena lagi-lagi ini opini anime only. Tapi bagi gue ini cara yang aneh sih buat adaptasi anime gitu, apalagi ini anime satu core 13 episode, aneh aja sih. Kayak kagak cukup gitu screen time 13 episode buat banyak band gitu, yang satu bandnya itu isinya 5 orang. Gue gak bisa sih kayaknya nyalahin tim kreatifnya gitu yang terlibat langsung sama bikin anime ini, kayak penulis cerita, animator apalah. Tapi kayaknya keputusan cerita kayak gini itu lebih ke arah higher ups korpo aja gitu, yang maksa biar masukin semua band itu ada di season 2 ini. Dan higher ups orang korpo aja itu mikirin duit doang, cuan doang gitu, tanpa ngerti proses ngebikin cerita yang komprehensif, yang strukturnya bagus itu kayak gimana. Keselnya gue di situ. Kayaknya kalau gue nyalahin season 2 Bang Dream ini kurang gara-gara higher ups korponya. Jadi di film yang terkenal itu kayak Spider-Man 3-nya Sam Raimi sih, itu si Sam Raimi itu kan nggak mau masukin Venom gitu, cuma dipaksa masukin Venom gitu, yang bikin cerita Spider-Man
Spider-Man 3 itu agak turun kalau dibandingkan Spider-Man 1 sama Spider-Man 2-nya Sam Raimi. Ya mumpung gue inget juga nih sebelum gue ngejelasin poin gue berikutnya. Ini kenapa ya karakter di Hello Happy World yang pakai baju maskot itu bajunya kayak baju armor Iron Man sih, gue nggak tahu, itu tiba-tiba aneh banget. Ujungnya gue ngerasa cerita season 2 bakal lebih bagus dan lebih enjoyable kalau nggak maksa masukin banyak karakter dan fokus ke 2 atau 3 band aja bisa mungkin ya. Band lain ya teaser tipis-tipis gitu, cameo gak apa-apa. Dan mungkin harusnya fokus ceritanya sama Poppin Party sama Roselia aja dari awal, ditambah origin Ray Sesuai tipis-tipis karena yang jadi pusat konflik ceritanya ya itu sebenarnya Poppin Party, Roselia sama Ray Sesuai dari first half-nya gitu. Kayak harusnya Roselia itu jadi trigger konflik juga di first half itu, cuma gara-gara asal masukin karakter kebanyakan gitu. Jadi Roselia habis ditarik ke konflik utama cerita dibuang aja gitu, baru muncul lagi di second half. Tapi perlu diakuin second half-nya bagi gue lumayan oke lah, lumayan bagus, kayak yang otaknya ditarik keras gitu. Cuma terlalu dipadetin aja gara-gara first half-nya kebuang buat maksa masukin banyak band. Padahal dinamika rivalry Ras sama Roselia sama Poppin Party bisa dimasak lebih mantap sih ceritanya. Cuma dia gitu kayak apa ya, bahan masakannya itu ada gitu, coba dipakainya asal-asalan. Oh ya, sekarang di season 2 juga visual sama animasi ya nanti udah pakai Comet 3D CGI. Yang 3D CGI-nya main oke lah, gua akuin bagus lah. Gua akuin second half-nya itu sangat mengangkat season 2 ini, yang apa ya, gua awalnya gak enjoy banget jadi lumayan enjoy lah. Maka dari itu gua kasih rating 7 dari 10, cuman karena second half dinamika itu bagi gua lumayan menarik. Rivalry Poppin Party, Roselia sama Ras itu berantakan banget awalnya, tapi di akhir lumayan enjoyable. Dan gua naikin 1 poin juga gara-gara ya gue suka banget lah sama si Kasumin ini, yang apa ya, emang pantas banget sih jadi poster girlnya Bang Dream. Aslinya ini ya kalau misalnya ceritanya tambah jelek gue kasih rating 5 dari 10, cuma gara-gara itu tadi akhirnya gue kasih rating 7 dari 10. Ini apa ya, season 2 itu ibaratnya kayak lu punya meja berantakan banget, tapi lu tahu barang yang penting itu di meja itu gimana nyarinya. Itu sih ibaratnya, gue nggak tahu nyambung atau enggak, tapi itu analogi gue, perasaan gue lah nonton season 2 Bang Dream ini. Anyway, lanjut gue nyinyirin season 3 Bang Dream. Dan jujur season 3 gue nggak punya komplain yang banyak amat sih, karena season 3 oke lah buat gue pribadi. Gue ngerasa oke karena nyinyiran gue di season 2 yang mendingan fokus ke beberapa band aja itu kejawab di season 3 ini. Fokus season 3 itu ke rivalry band Poppin Party, Ray Sesuai sama Roselia, 3 itu doang, dan band lainnya jadi sampingan lah, jadi cameo tipis-tipis. Ceritanya fokus ke rivalry 3 band ini dengan kompetisi biar bisa manggung di Budokan lah gitu ceritanya. Ini fun, arah ceritanya main jelas, screen time 3 band yang jadi fokus utama, konflik juga oke lah. Bukan yang bagus banget, tapi naik lah kalau dibandingkan season 2. Gue paham lah apa yang pengen dicapai sama ceritanya. Gue suka fokus cerita Poppin Party, arahnya oke. Gue suka cerita Roselia di season ini, dan gue juga suka cerita Ray Sesuai yang kayaknya originnya dari sini juga sih. Gue main enjoy dan main have fun lah nonton season 3 ini, dan ngerasa positifnya lebih banyak daripada negatifnya. Walaupun lagi-lagi ini bukan anime yang bagus banget, bukan anime yang masterpiece buat gue, tapi masih enjoyable, masih oke lah. Karena sebenarnya komplain gue ke season 3 ada kayak cerita itu yang kesannya nge-skim, kayak sekadar asal lewat aja gitu. Habis itu kayak ya udahlah, cuman kayak nggak apa-apa lah. Dan maka dari itu overall rating gue buat season 3 Bang Dream ini adalah 7,5 dari 10. Upgrade naik lah dibandingkan season 2 gitu, 0,5 poin. Dan selanjutnya itu tadi buat TV series Bang Dream season 1 sampai 3. Dan gue mau bahas movie sama OVA special gitulah di Bang Dream ini. Buat movie gue mau bahas Poppin Dream sama duologi movie Roselia. Gue nggak mau bahas film live yang ada 2, karena itu basically gue kayak nonton rekaman konser orang, cuman orangnya lu ganti jadi band anime gitu. Gue tetap nonton, tapi kayak ya udah itu buat konsumsi gue pribadi aja gitu. Gue nonton konser liat fanboying atau apa itu. Dan terus episode spesial OVA yang mau gue sorot itu adalah Circle Anniversary sama Morphonication. Oke, langsung aja. Pertama buat movie sama spesial yang mau gue review adalah Poppin Dream. Poppin Dream ini settingnya setelah season 3 gitu, habis selesai manggung di Budokan 3an, si band Poppin Party, band Roselia sama Ray Sesuai ini diajak manggung di festival di Pulau Guam. Cuman band Roselia nolak gitu, karena itu bukan goals mereka. Goals mereka ngejar ke Future World Fest dan alasan in universe gitu. Dan sampai di Guam, Poppin Party sama Ray Sesuai manggung bareng band yang namanya Morphonica. Ini kayaknya first appearance mereka di anime, dan sebagai anime only, gue gak suka cara mereka tiba-tiba nongol dimasukin ke ceritanya di sini dengan asumsi lagi-lagi gue udah kenal sama bandnya. Dan ini masalah yang sama yang gue hadapin di season 2 animenya, tiba-tiba ada band baru dimasukin gitu. Dan gue nonton movie-nya ini sesuai urut tahun rilis gitu, dan gue tahu ada OVA Morphonication gitu, cuman kan itu rilisnya belakangan, jadi gue beneran ngikutin tahun rilis gitu. Tapi overall lah ya udah, ceritanya main fun dan enjoyable dengan konsep yang simple. Gue have fun, tapi movie ini kesannya ya agak flat aja sih ceritanya, dan konflik utama
Drama itu jujur kayak kenapa gitu loh, gue bingung gitu gara-gara nginjek apa tuh Timur Laut, jadi kayak tapi kayak ya udahlah. Upin Dream rating 6 dari 10 gitu. Dan selanjutnya yang mau gue bahas adalah movie duologi Roselia. Jujur gue sangat enjoy banget nonton duologi movie Roselia. Fokusnya jelas menceritakan terbentuknya band Roselia itu kayak gimana, dengan drama naik turunnya yang dialami internal band Roselia ini apa sih secara keseluruhan gitu. Minusnya mungkin ada bagian yang kerasa di skim, sekadar lewat doang, apalagi di movie pertama. Itu aja komplain gue, sekadar lewat aja tipis-tipis. Karena bigger picture ya sebenarnya masuk akal juga sih, agak nge-skim gitu loh, dan ngejadiin origin Roselia jadi duologi movie, karena kita udah tahu cerita Roselia in general dari season 2 sama season 3 TV seriesnya, dan ada cameo di season 1. Dan di sini menceritakan sisi band Roselia yang gak diceritakan di TV series ya. Dan yang gua komplain yang di skim, yang sekadar lewat doang, lebih ke cerita yang gak ditunjukin di TV series ya dan ada di movie-nya, tapi cuman sekadar lewat aja, kayak cerita Sayo sama kembarannya si Hina itu berantem dan ada konflik cuman sekadar lewat aja gitu. Itu kesalnya gue di situ. Overall ya jujur duologi Roselia ini bagus gitu. Maka dari itu duologi Roselia movie 1 gue kasih rating 8 dari 10, dan movie 2 gue kasih rating 8,5 dari 10. Dan selanjutnya ada episode spesial yang mau gue bahas. Pertama itu Circle Anniversary, Circle Thanks Party gitu lah judulnya. Itu penjelasan in universal live house tempat mereka latihan sama manggung itu lagi Anif, dan ngajak semua band yang ada di dunia itu manggung lah. Tapi di sisi lain ini tuh episode spesial perayaan Anif Game Bang Dream ke-5. Suka sih ya ini episode fanservice banget sih, kalau akhirnya ngeliat banyak karakter yang ada di franchise Bang Dream itu interaksinya kayak gimana, dan episode yang cute, episode yang fun, episode yang lucu lah buat gue pribadi gitu. Dan gue suka sih OVA spesial yang ringan ini, sekadar have fun, dan gue kasih rating 8 dari 10. Akhir yang mau gue bahas dari spesial ini adalah Morphonication. Pertama, gue agak kecewa sih, Morphonication ini bukan cerita origin band Morphonica, karena settingnya pas band Morphonica ini udah jadi gitu. Jadi gue nggak ngeh gitu origin band ini apa pas nonton Morphonication. Tapi perlu gue akuin juga, gue sangat enjoy banget nonton Morphonication ini, walaupun cuma 2 episode spesial dengan durasi 20 menitan per episode standar TV series ya. Cerita aja itu bagi gue disampaikan dengan efektif, dramanya dan ngena banget buat gue pribadi. Kayak apa yang pengen dicapai sama ceritanya itu beneran tersampaikan buat gue dan tercapai itu. Walaupun gue rasa efektif dan bagus banget, jujur gue kecewa aja sih Morphonica adaptasi animenya gini bukan dapat movie ataupun TV series. Potensinya mungkin adalah jadi TV series atau movie, cuman ya saat ini adanya gini lah. Mungkin kalau misalnya formatnya TV series atau formatnya movie, gue bakal lebih kenal deket lah sama band Morphonica ini. Cuman lagi-lagi tetep kok gue ngerasa main deket lah sama band Morphonica ini, walaupun dengan cuma 2 episode dengan durasi standar TV series itu lumayan sih bagi gue. Maka dari itu buat Morphonication jujur gue kasih rating 8,5 dari 10. Jadi segitu aja deh buat gue nyinyirin Bang Dream Pramaigo-nya. Dan di sini gue mau ngobrolin overall thoughts gue, simpulan deh kayaknya panjang banget sih. Gue tahu gue nyiksa diri gitu ngelakuin hal ini, tapi gue ngelakuin hal ini ya gue explore gitu. Gue pengen tahu sih kenapa cerita Bang Dream di Maigo itu bagus, dan gue pengen tahu asal usulnya itu kenapa bisa jadi bagus di Maigo itu kayak gimana. Dan perlu diakuin ini series yang punya perkembangan lumayan bagus lah. Jadi ada progres kualitasnya dari awalnya kurang menjadi bagus banget. Itu ibaratnya kayak gue main GTA 3, game yang jadul banget dan dated banget, biar tahu seberapa jauh game GTA itu berkembang bisa sebagus GTA 5 itu kayak gimana, dan bisa segede sekarang itu kayak gimana. Gue tahu Bang Dream ini nama IP-nya gede sekarang, dan adanya anime bakal ngebikin sama Bang Dream ini makin gede. Dan di zaman anime season 1 sampai movie Roselia sampai Morphonication juga ini udah punya fanbase yang gede gitu, terutama dari main game aja. Cuma ya adaptasi anime ya kurang aja sih. Gue akuin semua cast itu fun banget gitu, karakterisasinya gue suka banget semuanya. Walaupun di anime aja cara cast yang bagi gue yang menarik gitu ya dipakainya itu kurang. Jadi kerasanya kebuang aja gitu, kayak Afterglow, terus siapa tuh Hello Happy World sama Pastel Palette itu kayak kebuang banget sih. Padahal kayak potensinya kalau misalnya lu pikir ada cerita yang benar fokus ceritain mereka gitu, entah OVA atau TV series atau movie atau apa, potensinya gede. Cuman kayak ya udah dipakai gitu. Gue baru nyetel banget ya, gue baru mulai nyetel, baru menemukan vibes yang gue rasa enak banget tuh di akhir season 2 sama season 3. Abis itu di duologi Roselia sama di Morphonication itu gue baru nyetel. Kalau positif lainnya gue suka sih sama musik yang gue denger gitu di anime Bang Dream ini, dan ada beberapa
beberapa yang nyantol ke gue lah. Jadi perlu gue tekenin sekali lagi, ini adaptasi anime series itu punya start yang angin-anginan banget, tapi makin lu tonton makin kerasa progresnya itu kayak gimana, dan makin kerasa bagusnya, dan akhirnya gue ngerasa pecah banget di Maigo itu. Dan sehingga itu tadi ada sambungannya sama poin gue selanjutnya, yang gue beropini kalau misalnya Maigo itu jadi soft reboot franchise anime Bang Dream. Gue ngerasa gini karena dari gaya penulisan cerita anime Bang Dream pra Maigo sama pasca Maigo itu beda banget. Pra Maigo gaya ceritanya condong ke friendship, rivalry, kompetitif antar band, kayak kompetisi biar jadi band terbaik. Pasca Maigo yaitu cerita Maigo sama Ave Muchika pada saat video ini dibuat, karena ya baru ada 2 itu doang lah ya. Fokusnya lebih ke drama internal pembentukan suatu band itu gimana biar menjadi band yang satu suara itu, dan fokusnya itu cuma nyeritain satu band aja gitu. Kalaupun ada band lain itu ceritanya cuma jadi karakter sampingan aja, kan kayak di Maigo gitu karakter yang ada di band Ave Muchika jadi sidecast, sedangkan di anime Ave Muchika ya karakter Maigo itu jadi sidecastnya. Dan format ini mulai dipakai dari duologi Roselia sama Morphonication, yang itu ceritanya fokus ke satu band aja. Mungkin itu di tahap ngetes air kali, gue nggak tahu deh. Abis itu dari anime Maigo, format yang fokus ke satu band ini langsung dipakai. Mungkin kedepannya formula cerita anime Bang Dream ya bakal kayak gini. Misalnya kalau ada band baru lagi, ceritain satu band, 2 band lah maksimal per seasonnya, yang gua rasa lebih efektif buat ngebikin lu lebih deket sama karakternya, walaupun yang ditumbalin jadinya aspek rivalry, musik kompetitif antar bandnya sih, lebih ke arah drama banget dari apa yang gue rasakan. Gue nggak tahu sih, mungkin kedepannya bakal balik lagi nggak elemen kompetitif gitu menjadi band terbaik atau enggak, tapi itu gue serahin aja sih ke yang bikin animenya. Gue nggak tahu lah. Dan mungkin kalaupun misalnya elemen kompetitif itu balik gitu, rivalry antar bandnya balik, mungkin pas udah build up ceritanya pas dan udah kenal sama karakternya aja. Gue tekan lagi, gue nggak tahu ya, tergantung yang bikin anime kayak gimana. Gue juga nggak tahu kedepannya apakah vibe ceritanya bakal dramatis banget kayak Maigo sama Ave Muchika dengan segala drama internal ngebuat band yang akhirnya menjadi suatu suara itu gimana, dan fokus kompetitifnya itu hampir nggak ada, atau bakal lebih ringan light hearted kayak Origin Popin Party yang kesannya pengen ekspor apapun yang dirasa menarik, ataupun kayak Roselia sama Raisa Sulen yang ceritanya drama internal dengan trigger dramanya itu berkompetisi biar jadi band terbaik. Gue nggak tahu sih bahan yang dipakai kayak gimana, karena ya pasti tiap band punya motivasi dan origin sendiri lah. Tapi yang jelas gue ngerasa format cerita terbaik buat anime Bang Dream adalah fokus nyeritain satu band dulu, dan gue ngerasa emang hal itu yang pengen dicapai di anime Bang Dream pasca Maigo gitu. Makanya gue nyebut anime Bang Dream pasca Maigo itu soft rebootnya gitu, dari gaya penulisan gitu-gitunya lah. Akhirnya ini anime abis season 1 nya itu komit pakai visual dan animasi 3D CGI, dan lu cuma ngelihat 2 dimensi buat background karakternya aja. Animasi 3D CGI sebenarnya bagus, fine-fine aja, gue nggak punya komplain amat sama anime 3D CGI kok. Kalau eksekusinya bagus lah, tipikal gue biasa, yang penting eksekusinya gimana, nyetel atau kagak. Gue nggak anti CGI, takut anime CGI langsung gitu. Mungkin ya animasi CGI bisa baik aja gitu di beberapa bagian, cuman ya buat apa yang mereka punya dan apa yang pengen mereka capai, gue rasa ya bagus-bagus aja. Kalau gue nggak punya komplain banget. Maka dari itu sebuah penutup buat video ini adalah gue nggak rekomen ke lu pada buat maraton anime Bang Dream pra Maigo ini. Tapi kalau mau ya silahkan, suka-suka lah. Dan apa yang gue dapet sih sebenarnya kalau agak nyiksa, tapi gue tetap nemu hal positif ya gitu. Walaupun series Bang Dream ini angin-anginan banget animenya, lu bisa mengapresiasi kapan sih ketemunya gitu cerita Bang Dream ini bagusnya gimana, kapan sih mereka itu beneran locked in yang akhirnya bisa menghasilkan masterpiece kayak Maigo yang gue suka banget. Karena kalau misalnya nggak ada semua anime ini, nggak bakal ada anime Maigo, nggak bakal ada anime Ave Muchika. Pokoknya negatif kok gue tekenin lagi, kayak gue juga nemu musik yang gue suka, dan gue juga cast-nya fun banget, dan gue suka banget sama Kasumin. Gue tekenin lagi tuh kayak apa ya, dia emang poster girlnya Bang Dream banget sih. Dan itu tadi gue udah ngomong di awal, dan gue ngomong lagi karena gue suka banget sama Kasumi. Sama juga gue suka sama si Otai itu yang apa tuh, Hanazono Land dan Tetek Begeke itu kelincinya. Gue nggak tahu dia tuh motivasi Hanazono Land ngapain sih. Yang jelas ada hal yang bisa lo temukan dan bisa apresiasi dari lo nyiksa diri kayak gini. Kok gitu aja deh cerita gue nyiksa diri nonton anime Bang Dream. Dah, goodbye.